Pada bagian sebelumnya di dalam misi berantai tahap ketiga, Luo Feng dipertemukan dengan Blood Demon King dan bertugas untuk memberikan hukuman yang adil kepada ke-21 bawahan Blood Demon yang sudah melakukan kejahatan menyimpang. Pas datang ke sana, Luo Feng dienakin dulu, disambut langsung sama Blood Demon, bahkan dikasih jamuan yang harganya sangat mahal buat sogokan. Tapi Luo Feng gak goyang sama semua sogokan, tetap pada pendiriannya dengan menghukum ke-21 bawahan Blood Demon hukuman mati. Karena kejahatan yang mereka buat sudah tak bisa dimaafkan. Setelah menyelesaikan misi berantai tahap ketiga, selanjutnya Luo Feng akan menunaikan misi keempat dan terakhir yang bikin dia dilema. Karena bukan hanya Luo Feng mesti menghukum 21 anggota keluarganya saja dengan menggunakan tangannya sendiri, tapi di dalam daftar nama terdakwa juga ada nama bapaknya, I'm Mr. Worka. Dan inilah Swallowed Star episode ke-175. Luo Feng bersama dengan Dylan yang sedang dalam perjalanan menuju bumi dan kini telah memasuki Bima Sakti bisa melihat terdapat sebuah pangkalan perusahaan virtual yang ditempatkan di sana, berbentuk setengah tubuh warrior, dan ketika bergerak, baling-baling di belakangnya berputar, teman-teman. Bukan cuma terdapat pangkalan perusahaan virtual saja di sana. Ketika Luo Feng tiba di bumi, dia juga bisa melihat terdapat banyak kehidupan dari luar bumi yang lagi migrasi. Mereka juga masih bagian dari perusahaan virtual yang sedang membangun kota di atas perairan dan udara di bumi. Pembangunan dilakukan setelah wilayah perairan sama udara di bumi terpaksa Luo Feng jual ke perusahaan sebelumnya. Di dalam kediamannya ketika malam badai terjadi, di dalam aula Luo Feng kini telah mengumpulkan banyak orang, mulai dari keluarga, penjaga, serta para terdakwa yang akan diberikan hukuman. Mereka semua lagi nungguin Luo Feng yang belum tiba di sana. Pengadilan juga disiarkan secara live ke perusahaan. Seperti misi sebelumnya, kinerja Luo Feng bakalan dinilai sama para petugas. Tapi anehnya teman-teman, kan ada 21 terdakwa, tapi di sana cuma ada 20, guys. Siapa yang absen? Ya tentu saja bapaknya Luo Feng. Dan tak lama kemudian Luo Feng pun datang sambil hujan-hujanan. Malam badai ketika pintu palka terbuka bikin suasana pengadilan itu terasa makin mencekam. Terlebih buat ke-20 orang tersangka kejahatan. Luo Feng yang duduk di atas singgasana menarik nafasnya sebelum akhirnya mengungkapkan kemarahannya gara-gara seorang terdakwa yang bernama Luo Yanchang. Dia lagi yang bikin masalah. Emang gak ada kapok-kapoknya kalau orang udah gemar buat jahat ya. Meskipun mencoba untuk melakukan sedikit pembelaan, tapi Luo Feng sudah tahu kalau keturunannya yang udah hidup lebih dari 200 tahun itu selama hidupnya sudah membunuh ribuan orang tak berdosa. Padahal pas pertemuan sebelumnya Luo Feng udah kasih hukuman buat dia, tapi Yanchang masih juga belum tobat. Bukan cuma itu, Yanchang juga sangat pintar. Ketika melakukan kejahatannya, dia melakukannya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak, sehingga keluarga Luo tidak bisa melakukan penyelidikan. Tapi sayang sekali, meskipun sudah main bersih, bangkai bakalan tetap tercium, apalagi sama perusahaan virtual yang udah di level yang berbeda. Maka dari itulah tanpa berlama-lama Luo Feng langsung kasih hukuman matiau kepada Luo Yanchang. Luo Feng mengeksekusinya dengan pisau terbang yang menembus dahi sang terdakwa. Cukup berlebihan memang karena Luo Feng harus eksekusi keturunannya pakai tangannya sendiri. Orang-orang yang menyaksikan pengadilan tersebut nampak menundukkan kepalanya dengan tubuh gemetar ketika berlangsungnya eksekusi langsung di tempat. Mulai dari sinilah hukuman yang diberikan kepada para terdakwa lainnya terus berlanjut. Ada kakak sama adik yang sering berbuat jahat. Jadi si adik cewek yang suka hasut kakaknya untuk berbuat jahat dapat hukuman matiau. Sementara kakaknya mesti dipenjara 10.000 tahun. Gara-gara udah tahu adiknya jahat, malah dibiarin, ikut-ikutan lagi. Dan pengadilan di malam itu pun terus berlanjut. Mereka yang cuma didakwa melakukan kejahatan agak ringan dapat hukuman 100 tahun penjara. Dan akan meningkat sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Yang paling parah ya tentu eksekusi langsung di tempat. Singkatnya, setelah semua terdakwa mendapatkan hukumannya masing-masing di hadapan orang-orang, Luo Feng berkata bahwa jalan untuk menjadi sosok warrior tangguh memang dipenuhi dengan banyak pembunuhan, tetapi bukan berarti mereka boleh seenaknya mengabaikan hukum yang berlaku dan moral sebagai manusia. Luo Feng menegaskan bagi mereka yang termasuk dalam garis keturunan Luo, jika berbuat semena-mena apalagi memanfaatkan nama keluarga, maka mereka akan menemui akhir di tangan Bang Condet seperti apa yang telah terjadi barusan.
Terus pertanyaannya adalah, kemana bapaknya Luo Feng yang harusnya juga jadi terdakwa? Sebelum itu kita bergerak dulu keluar dari bumi. Di dalam pesawat ada Babata sama Atuka yang lagi tanding adu kecepatan 500 meter. Nyeting dulu gak sih? Ketika kedua mobil lepas landas, Babata malah AFK sebentar buat buka email penilaian terkait dengan misi berantai yang sudah Luo Feng lakukan. Jadi pada misi tahap keempat, Luo Feng hanya mendapatkan 70. Bikin Babata sebel. Alasannya ya tentu saja karena pada saat-saat masa pengadilan, Luo Feng tidak membawa bapaknya. Jadi dia dianggap terlalu berpihak sama bapaknya. Luo Feng sih terlihat udah bodoh amat sama hasil di misi keempat itu. Apalagi bapaknya itu cuma dimanfaatkan sama anggota guildnya yang melakukan pembunuhan asal-asalan. Sementara bapak Luo Feng tuh sebenarnya sama sekali nggak tahu apa-apa. Bahkan sangat marah dia tuh pas tahu kebenaran dari anggota guildnya yang suka berbuat jahat. Setelah guild game si ayah dibubarkan, tuntutannya sebagai terdakwa auto dicabut. Itulah alasan kenapa dia nggak ada di dalam pengadilan. Karena selama ini Luo Feng bertindak mengikuti sesuai hati nurani, dia tidak masalah lagi sama penilaiannya. Sedangkan untuk tujuan selanjutnya, Luo Feng akan kembali ke Primal Chaos City alias kota kekacauan. Babata yang AFK bentar di balap 500 meter kembali dan menang setelah menggunakan kakinya buat nyentuh garis finish. Terus berlatih, jadi kuat dan melindungi bumi. Itulah yang lagi diusahakan sama Luo Feng, yang pada akhirnya kini harus kembali ke kota kekacauan untuk melanjutkan latihan yang sempat tertunda. Ketika tiba di stasiun pangkalan kota kekacauan, mulai dari sini Dylan akan berpisah sama Luo Feng yang mau latihan. Dylan gak perlu jagain Luo Feng lagi, mengingat kota kekacauan itu tempat yang cukup aman. Setelah keluar dari kota kekacauan, Dylan juga yakin tubuh manusia Luo Feng bisa naik ke level World Master. Jadi Luo Feng udah gak butuh lagi pengawal. Iya, meskipun tingkat kekuatan mental Luo Feng sudah di level World Master, tapi tubuh fisiknya masih di level Domain Master, teman-teman. Sebelum berpisah, Luo Feng memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih karena selama ini Dylan sudah mau terus berada di sisinya buat melindungi dia. Dan akhirnya mereka pun berpisah, berharap agar di masa depan bisa menjaga diri masing-masing di jalan berbahaya yang mereka tempuh. Supaya nggak bingung dan fokus sama pelatihannya, Luo Feng bikin goalsnya sendiri selama ada di kota kekacauan. Goals pertama ialah memecahkan batas tubuh manusia Luo Feng hingga ke level World Master. Dan untuk bisa melakukannya, Luo Feng masih memerlukan bantuan dari Sang Master. Setibanya di lokasi kediaman sang guru, Luo Feng cukup dibuat terkejut sekaligus heran melihat ada banyak harta di dalam koper yang ampar-amparan berserakan di permukaan lantai. Ternyata Tuan Guru Monyet sudah menyiapkan semua harta tersebut untuk Bang Condet yang sedang berusaha menerobos tubuh manusianya ke level World Master. Semua harta itu benar-benar buat Luo Feng, guys. Baik betul, Luo Feng dibeliin total 106 teknik rahasia biasa sama satu set kitab berharga. Nggak perlu bahas 106 teknik biasa gara-gara durasi. Jadi Tuan Guru Monyet cuma menjelaskan tentang set kitab teknik berharga yang disebut sebagai Beast God 7 Kill, 7 pembunuh dewa binatang buas, yang di dalamnya berisikan catatan mengenai metode penggabungan hukum emas dan hukum ruang. Benar-benar sangat cocok pilihan sang guru buat muridnya. Catatan berharga tersebut dibuat oleh Master Siludo dari klan Tanduk Emas. Teknik di dalam kitab itu diciptakan sama Siludo setelah dia memahami gerakan dewa binatang. Luo Feng yakin jika dia bisa memahami kitab teknik tersebut melalui patung dewa binatang buas yang Luo Feng punya. Sangat happy Luo Feng mendapatkan hadiah dari gurunya. Terdapat total 7 volume dalam kitab Beast God 7 Kill. Katanya jika seseorang pejuang berhasil menguasai 6 volume, maka dia takkan terkalahkan di bawah Universe Master. Sementara yang Luo Feng dapat dari gurunya sekarang ada 3 volume saja. Setelah menguasainya, maka Luo Feng bakalan tak terkalahkan di bawah Universe Venerable. Kayaknya si guru benar-benar totalitas buat muridnya ini. Luo Feng yang nampak terlihat gembira kemudian diajak duduk di samping sang guru. Dia yakin kalau kitab teknik yang sang guru berikan itu harganya mahal kan? Cuma 8 miliar poin saja kok, kata Tuan Guru sambil ketawa. Sementara Luo Feng malah jadi nggak enakan karena 8 miliar poin di perusahaan virtual itu sangat mahal. Bahkan di misi berantai sebelumnya saja Luo Feng cuma dapat total 1 juta poin lebih. Awalnya Luo Feng mau nolak harta itu pas tahu harganya sangat mahal. Tapi si guru malah maksa Luo Feng buat tetap terima saja dan gunakan semua itu supaya Luo Feng bisa ngejar level beliau. Ya lumayan beban sih, tapi mau nggak mau Luo Feng terima. Setelah keduanya bercanda, bersenda gurau, tertawa bersama, Luo Feng kemudian sujud beberapa kali di hadapan sang guru, berjanji akan terus mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh beliau di dalam hatinya. Bikin jadi pengen deh punya guru monyet. Maksudnya sifatnya kayak Zen Yan, si kaisar monyet yang bimbing kita ke jalan yang benar, nggak hitung-hitungan lagi.
Di alam semesta sendiri terdapat 10 hukum asal. Di antaranya terdapat hukum ruang dan waktu yang termasuk dalam hukum tingkat atas, sementara 8 sisanya adalah hukum tingkat bawah. Dari 10 hukum inilah kemudian tercipta aliran waktu dan aliran ruang, dan yang paling penting bagi seorang pejuang adalah mereka bisa mengkombinasikan hukum asal tingkat bawah dan tingkat atas agar bisa menjadi lebih kuat maksimal. Teruntuk Luo Feng, dia sendiri mempelajari hukum logam emas dan hukum ruang. Untuk bisa menguasainya dengan sempurna, Luo Feng harus memahami esensi dari kedua hukum asal tersebut. Dalam pemahaman hukum emas, Luo Feng sangat diuntungkan karena dia punya tubuh behemoth, membuatnya kini sudah sepenuhnya memahami hukum emas. Sementara untuk memahami esensi dari hukum ruang, Luo Feng masih perlu mempelajari monumen kekacauan. Senior Lian Luo saja, murid terdahulu Kaisar Monyet yang sudah tiada, memerlukan 3000 tahun lamanya buat bisa memahami sepenuhnya hukum ruang. Sementara Luo Feng yang mengandalkan lingkungan pelatihan di dalam dunia batinnya, ditambah dengan patung dewa binatang buas, ditambah lagi dengan pemahaman tingkat tinggi yang dimiliki sama tubuh klan Mosha. Jika semuanya dikombinasikan, maka kecepatan latihan Luo Feng auto jadi lebih satset daripada seniornya Lian Luo. Pada suatu ketika, di saat Luo Feng menghadiri sebuah kelas di kota kekacauan, pas kelas sudah selesai, ada 2 orang alien yang lagi ngobrolin dia. Sebut saja NPC 1 sama NPC 2. NPC 2 berkata ke NPC 1 kalau Luo Feng sekarang sama seperti si NPC 1 yang merupakan bagian dari anggota original Airspace. Dengan begitu sombongnya, si NPC 1 ngomong kalau Luo Feng itu cuma murid baru yang culun. Sebagai senior, dia saja sudah melewati tingkat ke-10 tantangan jembatan langit, sedangkan Luo Feng yang culun itu bahkan tingkat ke-8 pun dia masih belum melaluinya. Luo Feng itu cupu, kata si NPC 1. Tentu saja di dalam ruangan tersebut Luo Feng bisa mendengar obrolan para NPC dengan sangat jelas. Luo Feng yang direndahkan langsung kasih paham, sedikit melepaskan kekuatan mental ke NPC 1 yang bikin dia ceming. Sebelum akhirnya Bang Condet berkata bahwa dia menantikan hari untuk bisa mencicipi seberapa hebatnya kekuatan si NPC 1, si paling senior itu. Dengan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki sama Luo Feng, jelas dia lebih kuat kalau dibandingin sama anggota original Airspace yang lainnya, kata Babata. Jadi para senior yang coba mengintimidasinya itu sebuah kesalahan, coy. Ya, Luo Feng berniat untuk memberikan pelajaran kepada para senior yang ngocol sama dia pas berlangsungnya kualifikasi Domain Master yang tak lama lagi akan segera diselenggarakan. Sedangkan untuk selanjutnya, Luo Feng akan menyempurnakan pemahamannya tentang 108 misteri hukum di dalam 9 monumen kekacauan yang akan sangat berguna di masa mendatang. Karena kesempatan untuk memahami 108 misteri hukum menggunakan monumen kekacauan sudah habis, maka cara lainnya ialah melewati tantangan di jembatan langit, berhadapan dengan tiruannya yang biasanya punya pemahaman lebih tinggi dari Luo Feng yang asli. Ceritanya Luo Feng sudah tiba di jembatan langit. Dia bertemu sama Chang Bo yang menundukkan kepala dan memberikan hormat kepadanya. Setelah Luo Feng menjabat sebagai utusan inspeksi di perusahaan virtual, jabatan Luo Feng lebih tinggi daripada Chang Bo, makanya dia hormat ke Luo Feng. Sementara Luo Feng sendiri masih belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Untuk sekarang Luo Feng masih di tantangan tingkat ke-7 jembatan langit. Chang Bo bertanya mau sampai mana Luo Feng menyelesaikan tantangan kali ini. Luo Feng hanya menjawab kalau dia akan membuat para penonton terkejut. Di dalam batch jenius angkatan Luo Feng, kayak Wuka, Rongjun, sama Long Yun, sebagian besar dari mereka terjebak di jembatan langit tingkat ke-7. Cuma Bolan yang bisa menerobos sampai tingkat ke-8. Pas Wuka ngajakin temennya taruhan tentang siapa yang bisa menandingi Bolan, di saat itu pula hasil tantangan Luo Feng keluar. Dia bisa dengan EZ menyelesaikan jembatan ke-7, bahkan ke-8. Luo Feng sudah melewati pencapaian Bang Bolan, teman-teman. Taruhannya, ya auto gak jadi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkesima sama Luo Feng yang tahu-tahu berhasil menyelesaikan jembatan langit tingkat ke-8. Yang lebih mengejutkan dari itu ialah Luo Feng tanpa basa-basi langsung lanjut nantang tingkat ke-9. Selama berlangsungnya tantangan, ada banyak para petinggi yang begitu tertarik sama performa Bang MC. Sebagian dari para petinggi itu menebak-nebak kalau Luo Feng mungkin akan terhenti di antara tingkat ke-9 atau ke-10. Lagi pula untuk bisa melewati jembatan langit tingkat 10 setidaknya dalam pemahaman hukum asal-usul, seorang pejuang harus memasuki level immortal. Itu kata Raja Long Yu. Tapi kata Tuan Guru Monyet, jangan remehin MC kita. Luo Feng itu orangnya tipe yang senyap. Diam-diam begitu muncul, disitulah jantung kalian akan terpukul. Mulai dari tantangan tingkat ke-9, terlihat tiruan Luo Feng yang sebelumnya bertubuh silver kini berubah jadi emas. Dan benar saja apa kata Tuan Guru Monyet, jangan remehkan Luo Feng. Tingkat ke-9 bisa Luo Feng lewati dengan menggunakan bentuk Nam Yanshen, Blade World.
Jembatan langit tingkat 10 pun ikut dihajar juga olehnya. Pakai bentuk ketujuh Yansen, One Road, satu pilar pengguncang langit dan bumi. Sangat mengejutkan, Luo Feng bahkan menunjukkan kalau dia juga jago gelut jarak dekat, bukan cuma jarak jauh saja. Di saat tantangan tingkat ke-11 yang juga berhasil dilewatinya. Anggota original Airspace yang melihat performa Luo Feng udah nggak bisa ngeremehin dia lagi nih sekarang. Padahal mereka udah latihan puluhan ribu tahun lamanya di sana. Sementara Luo Feng yang baru latihan beberapa ratus tahun kini sudah setara sama anggota terkuat di original Airspace. Di dalam tantangan jembatan langit, pas Luo Feng selesai tingkat ke-12, Long Yu menatap ke arah Kaisar Monyet dengan rasa curiga. Saat itu Tuan Guru hanya berkata kalau dia sendiri saja nggak pernah nyangka Luo Feng bisa sampai sejauh itu. Nggak cuma itu, Luo Feng juga terlihat mau langsung lanjut ke tantangan ke tingkat 13. Padahal dari zaman dulu sampai zaman sekarang tak pernah ada satupun pejuang dengan tubuh Domain Master yang bisa melewati rintangan ini. Makanya para penonton tambah tertarik dengan aksi yang akan ditunjukkan sama Bang MC. Tiruan Luo Feng di tingkat 13 ini ternyata bisa ngomong, teman-teman. Setelah keluar dari sebuah portal dimensi, dia berkata dengan tubuh Domain Master untuk bisa sampai ke tingkat ini itu tidak mudah pastinya bagi Luo Feng. Namun sebagai sosok penjaga gerbang, dia tidak akan membiarkan pejuang dengan fondasi kurang stabil bisa melewati tahap ini dengan mudah. Baru menunjukkan diri, tapi tiruan Luo Feng satu ini langsung pakai ulti. Dan itu adalah bentuk 9 dari Yansen Armament, disebut sebagai Immortal Enemy melawan Immortal. Total bilah Yansen yang berjumlah 10.081 bergabung menjadi sebuah pedang emas raksasa. Pedang yang bisa bergerak melalui kehampaan dan melancarkan serangan direct kepada musuhnya. Sangat mengerikan, sesuai dengan namanya. Bentuk ke-9 dan terakhir ini dapat membuat pejuang level Immortal kewalahan, guys. Pemahaman tiruan Luo Feng akan hukum asal berada satu tingkat di atasnya. Ketika bertahan dari bentuk ke-9 senjata Yansen, musuh Luo Feng bisa merasakan serangan tersebut benar-benar tak terduga, dingin, dan bisa muncul setiap saat. Memang layak buat disebut sebagai bentuk terkuat Yansen Armament, tetapi itu bukan berarti bentuk yang ada di bawahnya itu lemah loh. Semuanya tergantung sama mekanik, bos. Setelah berlatih keras bertahun-tahun, Luo Feng yang sekarang sudah bisa menyatukan aliran pesona yang terdapat di dalam patung Dewa Binatang Buas ke dalam pergerakannya. Dan itulah yang membuat Luo Feng kini bisa bertahan dari serangan musuh dengan menggunakan senjata Yansen walaupun bukan bentuk terkuatnya. Luo Feng yang sekarang paling mentok cuman bisa menggunakan bentuk ke-8 Yansen. Tapi nggak masalah, karena itu sudah cukup buat bisa ngalahin tingkat ke-9 punya lawan. Bentuk ke-8 Gold Sword, pedang emas penebas kehampaan. Luo Feng menggunakan hukum ruang dan emas untuk menggabungkan 108 bilah untuk menciptakan sebuah pedang lebar emas sepanjang 2,8 meter. Memiliki bilah kuat tak tergoyahkan dan ruang di sekitar pedangnya akan melengkung saat mengikuti aliran ruang waktu yang asli. Dengan bentuk ke-8, Luo Feng benar-benar berhasil menyelesaikan senjatanya menembus tubuh si tiruan, membawanya pada kemenangan. Luo Feng win streak hari ini, teman-teman. Terus gimana dengan kalian? Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di menit terakhir dan bye. Pada bagian sebelumnya, Luo Feng telah menyelesaikan misi berantai tahap keempat yang mengharuskannya untuk menghukum anggota keluarga Luo yang sudah melakukan perbuatan menyimpang. Setelah berpisah dengan Dylan dan memasuki kota kekacauan, Luo Feng membuat aksi yang menggemparkan para jenius, di mana Luo Feng berhasil menyelesaikan tingkat ke-13 di Jembatan Langit. Prestasi yang sangat luar biasa. Dan inilah Swallowed Star episode ke-176, Lego.
Setelah Luo Feng menyelesaikan jembatan langit tingkat ke-13, NPC yang sebelumnya sempat ngeremehin dia langsung kaget bukan main. Dan ketika Luo Feng keluar dari ruang virtual, dia mendapatkan sambutan yang cukup heboh dari para jenius yang tengah menonton aksinya. Sementara Luo Feng mendapatkan pencapaian yang cukup besar, di tempat lain Venerable Zhu Hu cuma bisa menahan nafas gara-gara anaknya harus dikirim ke penjara. Kaisar Monyet yang merasa sangat bangga dengan Luo Feng menyarankan kepada Long Yu, mengingat Venerable You Mu ingin menjadikan Luo Feng sebagai muridnya, nampaknya itu tidak akan mudah. Karena setelah insiden ini pasti akan ada banyak orang yang melirik Luo Feng dan berniat untuk menjadikannya sebagai murid. Kepala Divisi Keamanan Jin Yu Ho juga nampaknya cukup bangga karena utusan inspeksi yang bekerja sama dengan dirinya akan membawa Virtual Universe Company menuju masa depan yang cerah. Berbeda sama Yin Su Ho yang nampaknya nggak senang. Kabar terkait dengan pencapaian besar yang Luo Feng capai juga diterima oleh Ratu Serangga. Pada saat itu, Sang Ratu Serangga berkata untuk menyingkirkan target nomor 1 mereka di tahun-tahun terakhir itu sudah cukup menghabiskan banyak sumber daya yang ada. Tapi sekarang malah muncul lagi jenius super yang hanya terlahir sekali dalam satu era, dan itu adalah Luo Feng. Desas-desus juga mengatakan kalau Luo Feng ini memiliki potensi yang serupa dengan target nomor 1 mereka yang sudah disingkirkan bernama Cody. Maka dari itulah di sini Sang Ratu Serangga akan menyesuaikan mengubah Luo Feng menjadi target nomor 1, target prioritas yang harus disingkirkan. Namun sebelum itu Sang Ratu akan mempersiapkan kekuatan mereka terlebih dahulu dan akan beraksi setelah semuanya beres. Ketika sedang bersama Venerable You Mu, Long Yu tidak melihat Pak Tua tersebut melakukan pergerakan stat yang satset untuk membuat Luo Feng menjadi muridnya. Nampaknya beliau sudah tak menginginkan hal itu. You Mu di sini sedikit membahas terkait dengan murid sang penguasa kota kekacauan bernama Cody yang dianggap memiliki potensi untuk bisa bersanding dengan Ratu Serangga Lebah ketika dia berada di masa kejayaannya. Akan tetapi sayang sekali karena Cody harus wafat di tengah jalan. Setelah melalui waktu-waktu yang panjang, akhirnya kini mereka bisa melihat sosok dengan potensi yang serupa dengan Cody. Dan siapa lagi orangnya kalau bukan Luo Feng. Setelah menciptakan pencapaian yang besar di tempat kediaman Kaisar Monyet, Luo Feng mendapatkan 392 email dan 13 permintaan panggilan undangan yang berasal dari orang-orang kuat. Mereka berniat untuk mengundang Luo Feng untuk dijadikan sebagai murid. Hal ini membuat Kaisar Monyet merasa penasaran dengan siapakah yang akan Luo Feng pilih sebagai gurunya. Luo Feng di sini merasa heran, bukankah Kaisar Monyet merupakan gurunya? Sambil tertawa, Kaisar Monyet berkata, kalau punya beberapa guru itu akan menjadi hal yang bagus buat Luo Feng. Dan di antara semua orang-orang kuat yang sedang melirik Luo Feng, Kaisar Monyet merekomendasikan satu nama, dan itu adalah penguasa kota kekacauan. Dikatakan bahwa sang penguasa kota kekacauan merupakan entitas yang berada di puncak kekuatan yang bisa mengubah sosok immortal menjadi abu cuma dengan sekali sentil. Keberadaan beliau adalah alasan kenapa ras asing tidak berani mengganggu kota kekacauan. Luo Feng tidak menyangka salah satu dari 3 sosok puncak teratas di alam semesta tersebut telah meliriknya. Kaisar Monyet kemudian menjelaskan, meskipun si penguasa kota kekacauan belum memutuskan untuk secara resmi menerima Luo Feng sebagai muridnya, akan tetapi Kaisar Monyet sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh pembawa pesan suruhan penguasa kota kekacauan yang berisikan kalau beliau juga berniat untuk menerima Luo Feng sebagai murid. Karena ini akan menjadi kesempatan yang teramat sangat langka, maka Luo Feng diharapkan untuk tidak menyia-nyiakannya. Tanpa banyak babi bu, Luo Feng kini sudah tiba di depan gerbang istana sang penguasa kota kekacauan. Sebelum masuk ke dalamnya, Luo Feng dihentikan oleh 4 patung penjaga raksasa yang tak membiarkannya untuk masuk begitu saja. Sebelum akhirnya muncul suara dari dalam gerbang yang berkata bahwa Luo Feng datang atas perintah penguasa kota. Dia adalah orang yang diundang dan diperbolehkan untuk masuk. Siapa sangka orang yang mengatakan itu adalah Freak. Fake sebenarnya hanyalah nama yang dia gunakan ketika menjalankan misi bersama Luo Feng. Sementara orang-orang memanggilnya dengan sebutan Pendeta Guyi. Meskipun tampilannya agak sedikit berbeda, tapi Luo Feng mengingat kalau Fake adalah orang yang menemaninya pada misi berantai tahap ketiga. Fake berkata jika saja dia menemani Luo Feng sampai misi berantai terakhir, maka apa yang Luo Feng dapatkan akan melebihi apa yang seharusnya ia dapatkan saat itu, menunjukkan apabila Fake sangat tertarik sama Luo Feng. Dan karena sekarang sang penguasa kota kekacauan akan menerima Luo Feng sebagai muridnya, maka mereka berdua kini berada di kubu yang sama. Mulai dari sekarang Luo Feng bisa memanggil Fake sebagai kakak senior. Iya, ternyata Fake juga merupakan salah satu murid yang diangkat oleh si penguasa kota kekacauan. Fake menjelaskan jika gurunya si penguasa kota kekacauan memiliki 3 doppelganger atau 3 klon.
Dan yang selama ini menjaga kota kekacauan dari mara bahaya adalah salah satu klon yang dimiliki oleh sang penguasa kota. Disebut sebagai klon utama pembunuh. Meskipun cuman sekedar klon, Fake berharap agar Luo Feng tetap memberikan rasa hormat kepada calon gurunya itu. Padahal cuman sekedar klon, tapi bisa mengendalikan kota kekacauan. Tentu saja si penguasa kota ini bukanlah kaleng-kaleng, apalagi kaleng kongguan isi rengginang. Ketika dipersilakan masuk ke dalam gerbang, Luo Feng bisa melihat banyak dunia di hadapannya. Dia melewati banyak galaksi sebelum akhirnya masuk ke dalam istana sang penguasa. Tepat ketika menginjakan kaki di sana, Luo Feng bisa merasakan terdapat 8 energi hukum asal tingkat rendah. Dan setelah melihat sekelilingnya, yang bisa terlihat sejauh mata memandang hanyalah dataran dari reruntuhan sisa-sisa peperangan. Pemandangan itu cukup mengerikan di mata Luo Feng, dan tentunya orang yang mendominasi medan perang ini adalah sang penguasa kota kekacauan. Dari robekan yang tercipta di berbagai galaksi, muncul 8 energi hukum asal berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah perwujudan. Dan iya, itu adalah sang penguasa kota yang seakan dapat mengendalikan energi hukum asal tak berujung di tangannya. Sementara hukum ruang membentuk tubuhnya, hukum waktu nampak terlihat memancar dari kedua matanya. Dan ketika tubuhnya sepenuhnya terbentuk, suara yang terdengar berat dan penuh dengan karisma pun keluar dari mulutnya, memanggil nama Luo Feng. Suara yang ketika terdengar oleh telinga menembus masuk, mengguncang batin dunia Behemoth. Luo Feng merasa seakan seperti dirinya sedang melihat hukum asal itu sendiri. Sangat menakutkan dan bikin dadanya sesak. Tanpa sadar jiwa Luo Feng terguncang hanya karena kehadirannya. Pada saat itu Luo Feng langsung berinisiatif untuk sungkem di depan calon gurunya itu. Kasih hormat sedikitlah daripada disentil bisa-bisa jadi abu. Luo Feng sadar jika entitas di hadapannya ini adalah level yang baru bisa dicapai ketika seorang pejuang berada di puncak alam semesta. Sang penguasa kota berkata jika Luo Feng memiliki peluang yang sangat melimpah. Bukan cuma dia memiliki teknik rahasia yang diberikan oleh perusahaan kepadanya, tubuh Luo Feng bahkan sudah terintegrasi dengan kekuatan darah. Beliau juga bahkan bisa merasakan jejak artistik dari konsep dewa binatang yang sebelumnya sempat Luo Feng pelajarin. Luo Feng agak sedikit panik ketika calon gurunya itu sedang membaca isi di dalam dirinya. Untung saja klon klan Mosa sama tubuh Behemothnya berada di dunia batin, sehingga beliau tidak bisa melihatnya. Untuk sekarang Luo Feng juga tidak ingin core-nya sampai ditemukan, karena ada kemungkinan tubuh Behemoth serta kartu as lain miliknya akan terungkapkan. Penguasa kota yakin kalau Luo Feng mendapatkan ilmu tentang dewa binatang melalui latihan bertahun-tahun di gurun klan tanduk emas sebelumnya kan? Sepanjang hidupnya si penguasa kota telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, mengalami evolusi penciptaan alam semesta. Dia juga sudah melihat para manusia jenius yang sering bermunculan dari berbagai planet menjadi sosok pemimpin, namun tidak bisa terlepas dari nasib buruk. Setelah sekian lama mengamati potensi yang dimiliki oleh Bang Condet, memang penguasa kota berniat untuk menjadikannya sebagai murid, tapi dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Maka dari itulah penguasa kota akan memberikannya ujian, dan jika Luo Feng berhasil lolos dari ujian yang diberikan, maka Luo Feng akan langsung auto jadi murid pribadi penguasa kota. Ujian tersebut mengharuskan Luo Feng untuk bisa menguasai volume pertama dari kitab teknik Beast God 7 Kill dalam waktu 3000 tahun. Untuk bisa menguasai Beast God 7 Kill, seseorang mesti menguasai hukum ruang dan emas terlebih dahulu. Sosok jenius Lian Luo saja memerlukan waktu 3000 tahun lamanya cuman buat memahami esensi hukum ruang. Belum lagi cara penggabungannya. Fake tidak menyangka kalau sang guru bakalan ngasih tes yang sangat sulit buat Luo Feng. Ya, kalau Luo Feng sih menerimanya dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Mulai dari sinilah Luo Feng kembali melanjutkan pelatihannya terkait dengan penggabungan hukum ruang dan emas untuk bisa menguasai volume pertama Beast God 7 Kill. Demi memenuhi keinginan Lord Chaos City, aka penguasa kota kekacauan, dia berlatih siang dan malam, melewati tahun-tahun yang panjang. Tidak bermalas-malasan, Luo Feng juga menerima bimbingan dari Guiyi alias Fake. Setelah mempelajari monumen kekacauan, akhirnya kini Luo Feng sudah mengerti pemahaman dari 108 esensi ruang. Dan kini dia mulai mempelajari 36 lapisan pendewaan yang menjadi akar fondasi yang kokoh dalam metode Beast God 7 Kill. Secara bertahap Luo Feng mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpaduan hukum ruang dan emas, membuatnya juga lebih mengerti tentang misteri konsep patung dewa binatang. Kata Babatah, Lian Luo saja memerlukan 3000 tahun lamanya buat memahami esensi 108 ruang, tapi Luo Feng dia cuma butuh waktu 100 tahun saja.
Sebentar lagi dia juga sudah siap untuk mempelajari Beast God 7 Kill. Bawata sangat bangga sama Luo Feng, sang pewaris terakhir bintang meteorit. Yah, daripada itu sekarang adalah waktunya bagi Luo Feng buat ikut pertarungan kualifikasi Master Domain. Pertarungan pertama Luo Feng dalam kualifikasi tersebut adalah NPC yang sebelumnya ngeremehin dia, dan Luo Feng bisa melibas seniornya itu cuman dengan satu gerakan. Luo Feng, kemenangan Luo Feng dalam pertarungan kualifikasi utama tersebut sama sekali tidak terbendung. Luo Feng ngalahin semua seniornya dan bikin dia berada di posisi pertama. NPC yang kalah sekali tebas sama Luo Feng juga sangat kesal. Padahal kalau dihitung-hitung dia sudah berlatih 30.000 tahun lamanya, tapi bisa-bisanya kalah sama Luo Feng yang cuman baru beberapa ratus tahun latihan. Nampaknya Cody yang baru sudah terlahirkan. Apapun itu bagi para jenius yang hidup di era yang sama dengan Luo Feng pasti bakalan merasa kesal. Meskipun jenius, tapi kalau dibandingin sama Luo Feng, mereka jadi kayak nggak seberapa. Sementara itu, Raja Yanju yang berada di dalam penjara taunya lagi senang-senang di dalam ruang virtual. Dia mendapatkan sedikit kelonggaran untuk bisa memasuki ruang virtual 100 tahun sekali. Mungkin gara-gara bapaknya ini. Ketika Yanju penasaran dengan keadaan Luo Feng sekarang, dia mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Luo Feng sudah memenangkan pertarungan kualifikasi Master Domain di perusahaan virtual. Hal ini semakin menunjukkan kalau Luo Feng merupakan sosok jenius yang sangat berbakat. Bikin Yanju yang punya dendam sama Luo Feng plus benci orang-orang berbakat kini jadi tambah jengkel. Tapi ya, karena dia lagi di penjara, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah berlatih di dalam kota kekacauan, Luo Feng gak nyangka kalau dia sudah di sana selama 900 tahun. Kayak sekejap mata pikirnya. Di dalam kota kekacauan 900 tahunan. Kalau di alam semesta asli, kayak galaksi Bima Sakti yang aliran ruang waktunya berbeda, kira-kira hampir 3000 tahun sudah berlalu. Selama periode ini, manusia bumi sudah menyebar di berbagai galaksi, termasuk galaksi yang jaraknya sangat jauh. Ada juga banyak imigran yang masuk ke bumi. Sementara Luo Feng yang punya pemahaman tentang konsep dewa binatang secara bertahap juga sudah menguasai beberapa teknik bagian awal dari Beast God 7 Kill. Ditambah dengan penggabungan dari pemahaman hukum ruang dan emas membuat segalanya menjadi lebih mudah. Fake yang memberikan bimbingan kepada Luo Feng setiap 10 tahun sekali, kali ini memberikan laporan kalau dia merasa ada sesuatu yang aneh pada Bang MC kita, di mana Luo Feng yang punya pemahaman tentang konsep dewa binatang memiliki perkembangan yang sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak menemui kesulitan selama proses latihannya. Segalanya berjalan dengan sangat mulus. Bahkan Luo Feng yang sekarang sudah hampir menguasai seluruh isi dari volume pertama kitab Beast God 7 Kill. Dan pada akhirnya, ketika Luo Feng yang kalau latihan gak pakai baju terus, tiba-tiba tubuhnya ditutupin sama sezik hitam mirip armor. Berikut dengan hadirnya dewa binatang yang muncul bersamaan dari teriakannya. Itu menunjukkan kalau Luo Feng kini sudah menguasai volume pertama dari Beast God 7 Kill. Sambil mengubah ruang menjadi emas, penguasa kota meminta Luo Feng untuk menunjukkan hasil dari latihannya. Pada saat itu Luo Feng melepas armor di tubuhnya, menggantinya dengan pakaian yang mirip seperti sisik naga hitam, sebelum akhirnya melepaskan jurus cakar perobek langit yang nampak terlihat bisa merobek ruang dan meledakkan planet-planet di sekitarnya. Ngeri. Padahal Luo Feng diberikan batas waktu 3000 tahun sama penguasa kota, tapi dia bisa menyelesaikan tesnya lebih cepat dari perkiraan. Kira-kira Luo Feng cuma butuh 800 tahunan buat menguasai volume pertama tersebut. Karena sudah berhasil melalui tes, maka Luo Feng langsung auto jadi murid penguasa kota kekacauan. Menyaksikan Luo Feng yang lagi berlutut memberikan hormat, mengingatkan sang lord kepada muridnya Cody yang sudah meninggal.
Penguasa kota sendiri punya kemampuan untuk memutarbalikkan waktu dalam batas tertentu. Tapi meskipun sudah melakukan itu, dia masih tak bisa menyelamatkan Cody dari kematian gara-gara rencana para serangga yang begitu brilian. Lord pun menjelaskan jika dia memiliki 32 murid di bawah komandonya, termasuk Luo Feng, dan 25 diantaranya ialah Universe Venerable. Kedepannya Luo Feng bisa bertemu dengan Lord Guru melalui virtual di Istana Pulau Guntur. Luo Feng juga disuruh sesekali lah menemui gurunya secara langsung ketika dia sudah keluar dari Primal Chaos City. Kali ini kita akan dibawa ke alam semesta virtual dengan King Yanju yang padahal lagi di penjara, tapi dia masih bisa bersenang-senang ditemani oleh banyak wanita dan hidup dengan nyaman meskipun akses yang dia miliki cukup terbatas. Sebelumnya Yanju sudah dibuat kaget ketika Luo Feng menuntaskan jembatan langit ke-13 serta memenangkan kompetisi Master Domain yang bahkan Bolan aja udah terlampau jauh oleh Bang Condet, dan sekarang bawahan Yanju malah kembali memberikan kabar yang begitu mencengangkan. Karena sekarang Luo Feng sudah resmi menjadi murid si penguasa kota kekacauan. Beralih ke bumi, ketika Luo Feng pulang kampung ke sana, Luo Feng langsung mendapatkan banyak sekali sambutan warga, terutama para cewek-cewek yang nampak sangat menggilainya. Gairah mereka langsung naik pas ngelihat Luo Feng dengan mata kepala mereka sendiri, teman-teman. August sama Baika Luo yang lagi berjaga menganggap kalau para cewek-cewek itu sepertinya sudah benar-benar tidak waras. Sementara para cewek-cewek pada histeris dan pingsan ketika melihat Bang MC, ada juga banyak pengusaha kaya yang bahkan rela mengeluarkan banyak sekali uang cuman buat bisa makan malam sama Luo Feng. Kata Babata, Luo Feng yang sekarang itu bisa dengan gampang meraup banyak uang cuman dengan makan. Ya, kalau Luo Feng menerima ajakan makan itu beberapa kali saja, dia sudah bisa beli material-material yang berharga buat latihan. Untuk kedepannya Luo Feng membutuhkan banyak uang buat mengembangkan tanaman 3 rumput pelahap yang sempat Luo Feng minta agar Babata menanamnya. Beli bibit tanaman itu saja harganya mencapai 900.000 yuan, mahal sekali. Meskipun Luo Feng sudah punya danau dewa buat memperkuat tanaman-tanaman tersebut, tetap saja akan menemui kesulitan selama prosesnya. Apalagi Luo Feng punya 2 jenis tanaman sekarang, satu anggur kontak awan, sama yang ini yang baru, rumput pelahap. Karena Luo Feng butuh banyak uang buat beli material dan pakan buat tumbuhannya, dia kembali ke Tongtian Mountain di alam semesta virtual yang di masa lalu pernah gagal Luo Feng selesaikan sampai puncak, di mana Luo Feng diharuskan untuk ngalahin 3 penjaga gunung tersebut. Ada manusia ular, manusia banteng, sama manusia gorila. Sudah beberapa zaman berlalu, namun masih belum ada yang bisa menyelesaikan tantangan di puncak gunung Tongtian, dan kali ini Luo Feng datang kembali untuk mencobanya. Jika Luo Feng menyelesaikan tantangan puncak Tongtian Mountain tingkat Domain Master ini, maka akan ada hadiah poin alam semesta sebanyak 3 miliar, serta mendapatkan kesempatan untuk menerobos level World Master. Tepat setelah menginjakan kaki di tempat tersebut, nggak pakai anyak unyu, baku hantam pun langsung dimulai. Pada awalnya Luo Feng didorong mundur sama combo musuh yang memiliki kerja tim sangat oke. Ada si banteng yang bawa kapak berperan sebagai petarung jarak dekat, gorila dengan senjata cambuk berdurinya sebagai petarung jarak menengah, dan si ular, dia ganggu Luo Feng dari jauh pakai kekuatan mental serta kemampuan asasinasi yang cukup berbahaya. Ketika dipukul jatuh ke bawah dari ketinggian udara, dan sebelum dia menerima serangan gabungan si banteng dan gorila, Bang MC mengaktifkan kemampuan terbarunya, transformasi dewa binatang, membuatnya bisa dengan cukup mudah menahan serangan yang datang, bahkan melakukan serangan balik sambil berjanji bahwa Luo Feng akan menyelesaikan tantangan tersebut dan membawa pulang hadiahnya. Meskipun sudah mengaktifkan transformasi binatang, trio penguji di hadapan Luo Feng masih bisa memberikan perlawanan, bahkan mendaratkan serangan-serangan berat kepadanya. Kalau saja Luo Feng gak pakai transformasi barunya yang melindungi tubuhnya, pasti Luo Feng udah kalah dari tadi. Pada akhirnya Luo Feng pun berhasil menang ketika dia menggunakan kemampuan tempur yang didapatkan dari pemahaman tentang patung dewa binatang, dan itu adalah cakar perobek langit yang bisa dengan cepat memotong-motong si banteng jadi beberapa bagian seperti kayak lagi motong tahu. Sama halnya dengan si ular dan gorila, mereka juga bernasib serupa ketika harus menerima cakar perobek langit yang Luo Feng lepaskan.
Setelah pertarungan berakhir, ketiga penguji langsung memberikan hormatnya kepada Luo Feng karena sudah berhasil menaklukkan Tongtian Mountain tingkat Domain Master. Mereka kasih hormat ya, karena Luo Feng ini jabatannya lebih tinggi dari mereka di perusahaan virtual. Kan main memang Bang Condet ini. Di tempat lain, di sebuah ruang rapat, ketika Long Yu melakukan pembicaraan sama seorang petinggi perusahaan bernama Bershiva, muncul sekelompok anggota perusahaan lain yang datang dan mengungkapkan kekesalan mereka kepada utusan inspeksi Luo Feng yang dianggap sebagai tukang bantai tapi egois. Dia suka bantai para penjahat, tapi Luo Feng malah tidak mau mengadili bapaknya sendiri. Makanya mereka beranggapan agar Luo Feng janganlah dikasih kesempatan terus, dan mereka mesti menghentikan perkembangan Luo Feng yang sangat cepat itu. Setelah mendengar keresahan sekelompok anggota perusahaan itu, Long Yu sambil senyum kasih paham kalau seluruh kekuasaan di perusahaan alam semesta virtual itu dikendalikan secara langsung sama Lord Chaos City alias penguasa kota kekacauan. Makanya di sini Long Yu kagum dalam artian yang berbeda sama si Bershiva di depannya yang dianggap sangat begitu berani mau menekan Luo Feng, murid penguasa kota kekacauan. Long Yu tahu kalau orang itu jugalah yang sudah mempengaruhi sekelompok anggota yang ada di sana supaya nggak suka sama Luo Feng. Hingga saat ini tubuh Golden Behemoth Luo Feng dan tubuh Mosanya sudah mencapai level World Master tingkat 9, sedangkan tubuh manusianya di puncak Domain Master yang kini akan segera menembus level World Master. Tongtian Mountain tingkat Domain Master yang telah sangat lama tidak ada yang bisa menaklukkannya kini sudah selesai Luo Feng taklukan. Dengan demikian, selain bisa menerobos ke level World Master, Luo Feng juga akan mendapatkan 3 miliar poin alam semesta. Jadi menurut Long Yu, selanjutnya perkembangan Luo Feng pasti bakalan jauh lebih cepat lagi. Fakta itu bikin orang-orang yang kesel sama Luo Feng malah jadi tambah kesal. Pada suatu waktu, Luo Feng melakukan pertemuan sama gurunya, penguasa kota kekacauan. Tatapan penuh dengan tekanan dari mata raksasa yang muncul di langit membuat Luo Feng merinding. Terlebih ketika sang guru bertanya sejak kapan Luo Feng menguasai tubuh Golden Horn Behemoth. Matilah. Pertanyaan yang bikin Luo Feng, Babata, dan Atuka yang lagi main catur langsung terkaget-kaget. Sebab Lord Chaos City ternyata sudah tahu kalau Luo Feng memiliki Behemoth di dalam tubuhnya. Luo Feng ngeri bukan main. Dia sangat takut kalau sang guru sampai melabeli dia sebagai bagian dari ras asing. Bisa-bisa dia dibabat sama gurunya sendiri. Luo Feng nampak pasrah ketika penguasa kota kekacauan dengan begitu mudahnya bisa menarik core Behemoth keluar dari dunia batin yang padahal sudah disembunyiin sama Luo Feng dengan baik. Dengan tegas sang guru berkata kalau Luo Feng tak akan bisa menyembunyikan apapun darinya, karena setiap batch jenius yang datang untuk berlatih di kota kekacauan, ketika mereka semua menginjakan kaki di dalamnya, sang penguasa kota bisa langsung melihat dengan jelas detail tentang semua orang. Sejak saat itu pula beliau sudah melihat core kehidupan Luo Feng yang asli, yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pas Luo Feng keringet dingin, Tuan Guru kemudian minta dia supaya nggak usah terlalu tegang. Ternyata sang guru hanya menganggap tubuh Behemoth Luo Feng sebagai satu dari berbagai kemampuan yang sudah Luo Feng kuasai. Hal semacam ini tuh sudah sering dilihat sama dia, kasus yang agak cukup unik menurutnya. Suatu makhluk hidup terbentuk dari dua esensi, yakni daging dan jiwa. Tubuh asli Luo Feng memang Behemoth, tapi jiwa Luo Feng itu tidak berubah. Dia masih tetap punya jiwa manusia. Itulah alasan kenapa penguasa kota kekacauan gak langsung babat Luo Feng pas ketika dia menginjakan kaki di kota kekacauan. Seketika mendengar itu Luo Feng, Babata, dan Atuka pun bisa sedikit bernafas dengan lega karena Tuan Guru taunya gak berniat buat macam-macam sama Luo Feng. Dalam pertemuan tersebut beliau bahkan bertujuan untuk memberikan Luo Feng hadiah. Di antaranya adalah Beast God Armament. Itu merupakan sebuah perisai dengan ukiran asing setinggi 2 meter dan lebar 1 meter. Perisai tersebut termasuk dalam kategori senjata mental yang kerap kali digunakan sama pejuang yang sudah mempelajari Beast God 7 Kill. Sangat cocok buat Luo Feng. Di mata sang guru senjata itu nggak terlalu berharga, tapi nggak buruk juga sih. Tapi di mata Luo Feng itu sangat berharga. Standar penilaian di antara mereka berdua sangat jomplang teman-teman. Ya tentu saja karena gurunya itu kan sudah pernah lihat banyak senjata yang lebih bagus dari perisai tersebut. Eits, jangan terima kasih dulu Bang Luo Feng, karena guru masih punya satu lagi buat kau. Dan itu adalah Chaotic Golden Wings atau sayap Shiwu. Ini merupakan harta yang cukup berharga dan belum sempat dilihat di mata publik. Maka dari itulah Luo Feng tadi diperbolehkan untuk membocorkan informasinya, karena jika tidak maka Luo Feng bakalan jadi target empuk orang-orang selevel Universe Venerable. Harta satu ini dapat terintegrasi di dalam tubuh penggunanya jika telah disempurnakan. Sang pengguna dapat mengubah ukuran sayap dengan sesuka hatinya. Ketika diperbesar, sayap tersebut akan dengan mudah menutup jalan seluas jutaan kilometer.
Dan di saat dikecilkan ukurannya bisa sangat kecil, bahkan bisa lebih kecil dari sebuah sel. Buat dipakai baku hantam bisa, buat dipakai kabur juga bisa. Bahkan masih terdapat fungsi yang tersimpan di dalam sayap Shiwu. Dan tata cara penggunaannya terdapat di dalam sebuah buku yang nanti akan dikirimkan sama si guru. Di lain hal, karena sekarang tubuh manusia Luo Feng sudah berhasil mencapai level World Master sesuai tradisi perusahaan, akan ada pilihan ujian hidup dan mati dari suatu ekspedisi yang wajib dia tunaikan. Di antaranya adalah medan perang luar angkasa dan alam rahasia angkasa. Ekspedisi tersebut akan sangat berbahaya karena dalam prosesnya di masa lalu banyak para pejuang kuat yang harus gugur. Maka dari itu sang guru minta agar Luo Feng buat persiapan yang matang sebelum menjalankannya. Dan kalau Luo Feng merasa dirinya sudah siap, dia diminta untuk datang kembali untuk menemui sang guru, penguasa kota kekacauan yang memberikan sayap Shiwu kepada Luo Feng. Ya, karena alasan ini, beliau nggak mau Luo Feng bernasib seperti Cody yang tewas dalam medan perang luar angkasa. Kembali ke King Yanju yang masih nggak terima kalau Luo Feng dijadikan sebagai sosok jenius baru yang paling diharapkan sama perusahaan virtual. Padahal belum sampai 1/10 era, tapi Luo Feng bisa membuat pencapaian yang sangat besar. Sementara Yanju, dia malah terpenjara di sana dan harus mendekam selama 1000 era. Dia yang sangat jengkel pun berteriak sebelum akhirnya menghabisi para cewek-cewek yang padahal udah nemenin dia. Ya meskipun mereka nggak beneran mokai sih, kan lagi di dalam ruang virtual. Kembali ke Luo Feng, jadi ceritanya sudah 300 tahun terlewati guys, cepat betul. Dan sampai saat itu Luo Feng sudah memahami gambar keempat dan kelima di dalam 9 monumen kekacauan. Pemahamannya yang sekarang sudah setara sama pejuang yang berhasil melewati level 15 jembatan langit. Dia juga sudah menguasai beberapa jurus dewa binatang yang bisa digabungin sama harta yang diberikan sama si guru. Ada juga 3 teknik serangan alam semesta yang Luo Feng temukan dari ingatan Golden Horn Behemoth yang bisa bikin si tanduk emas juga bisa menyatu dengan sayap Shiwu. 3 miliar poin yang diperoleh dari Gunung Tongtian Luo Feng tukar dengan volume keempat dan kelima buku catatan ruang waktu, dan masih banyak lagi harta lainnya untuk membantu Luo Feng meningkatkan kultivasinya. Dan sebagai puncaknya, pemahaman Luo Feng terhadap Beast God 7 Kill volume pertama juga sudah semakin mendalam, menjadikan akhir dari persiapan Luo Feng sebelum berangkat menuju ekspedisi wajib militernya. Sebelum berangkat tak lupa pula Luo Feng pamit sama Kaisar Monyet, guru baik yang berharap agar Bang MC bisa pulang dengan selamat. Setelah itu Luo Feng kemudian ketemu sama gurunya yang satu lagi yang menjelaskan jika petualangan Luo Feng kali ini merupakan tradisi perusahaan virtual yang sudah ada selama miliaran tahun, dan di antara 2 pilihan yang tersedia Luo Feng diminta untuk memilih salah satunya. Dengan penuh keyakinan Luo Feng memilih medan perang luar angkasa. Dikatakan bahwa di tempat tersebut tersembunyi para monster-monster kuat dari berbagai ras asing seperti ras mesin, ras iblis, dan juga ras serangga. 3 ras puncak itulah yang berbatasan dengan wilayah manusia sehingga perang tak pernah berakhir di wilayah tersebut. Sementara Luo Feng diminta untuk paling hati-hati sama ras serangga karena ras satu ini sangat licik. Cody senior Luo Feng saja harus gugur karena mereka. Padahal di masa lalu Cody ini punya poin, harta, dan kesempatan yang jauh lebih banyak dan lebih baik bila dibandingkan dengan Luo Feng. Namun Cody tetap saja mokai. Pemberian terakhir dari sang guru sebelum Luo Feng berangkat adalah sebuah token pengenal. Jika nantinya Luo Feng berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan tidak bisa dirinya selesaikan, maka Luo Feng bisa menghancurkan token tersebut. Dengan begitu maka sang guru bakalan langsung datang ke lokasi dalam waktu yang singkat. Dan kemudian Luo Feng pun berangkat. Di antara kartu as yang Luo Feng miliki sekarang, yang terbilang cukup baru ialah Star Eating Grass atau rumput pelahap bintang, yang kini sudah memiliki 100 tangkai dan sudah dikembangkan sampai ke level immortal. Sangat berguna. Luo Feng juga akan menempatkan beberapa kristal undying di berbagai lokasi tersembunyi. Itu akan berguna sebagai sarana teleportasi ketika berada dalam keadaan genting. Luo Feng nantinya nggak bakal beraksi sendirian juga kok, karena selama perjalanan ini dia akan melakukan persiapan. Luo Feng mau pesen 10.000 mayat serangga level World Master lagi, karena itu lagi diskon 40% cuy. Luo Feng beli seharga 60 juta poin. Beralih ke dunia batin. Di dalam dunia batin Luo Feng,
Irina membuka ruang lainnya yang berisikan banyak sekali pasukan militer serangga, dan merekalah yang nantinya bakalan nemenin Luo Feng dalam ekspedisi. Pasukan militer serangga ini berisikan 3 juta kumbang macan, 10.000 belalang pemburu raja, dan 1.000 serangga bayangan. Mereka semuanya sudah selesai dibudidayakan sama Irina dan siap buat baku hantam. Setelah memuji Irina yang sudah bekerja dengan sangat baik, Luo Feng kasih tahu kalau dia sudah beli bahan lagi yang bisa digunakan untuk membuat 1 juta kumbang macan raja. Untuk bisa membuat 1 kumbang macan raja dibutuhkan 100 kumbang macan biasa. Kekuatannya juga cuma 10 kali lipat lebih kuat dari jenis biasanya. Makanya cara yang Luo Feng sebutkan nggak terlalu worth it, kata Irina. Sebelum akhirnya Luo Feng ngasih tahu ke sang ratu, jika jumlah prajurit yang bisa dikendalikan sama dia itu pasti ada batasnya kan? Jadi seiring bertambahnya jumlah pasukan, maka kendali sang ratu akan semakin melemah. Ketika pasukan berjumlah 10.000, Irina bisa mengatur mereka semua untuk melancarkan serangan hukum. Jika 1 juta prajurit, Irina cuma bisa membuat mereka bekerja sama dan mengkoordinir mereka dengan baik. Lebih dari itu mungkin akan sulit baginya buat mempertahankan kendali. Maka dari itulah Luo Feng berpikir, jika kekuatan individu dari pasukan mereka adalah hal yang baik untuk dipertimbangkan dalam keadaan mereka sekarang. Dan 1 juta kumbang macan raja adalah komposisi paling optimal yang bisa mereka gunakan. Irina baru sadar kalau pikiran Luo Feng ternyata sangat visioner. Tapi apakah itu sudah cukup bagi Luo Feng buat ikut dalam perang antar ras ini, teman-teman? Menarik. Dalam persiapan yang dilakukan selama perjalanan menuju lokasi tujuan, Luo Feng yang sempat membeli 10.000 bangkai serangga kembali mendapatkan kesempatan buat mencari harta di planet Wulong, lokasi pembuangan sampah antariksa. Dalam kesempatan tersebut, Luo Feng kembali melakukan pencarian fragmen perak klan Dewa Api. Sebelumnya Luo Feng udah bikin armor warrior, tapi pakai fragmen yang warna hitam. Nah, kali ini yang dia kumpulin tuh yang warna silver yang lebih langka. Setelah jumlah fragmen silver klan Dewa Api cukup untuk dibuat sebagai armor lapisan dalam, Luo Feng yang mencoba menggunakannya secara langsung merasa jantungnya seperti sedang dikoyak, dicekik, setiap inci organ di dalam tubuhnya kelunyutan. Nyut. Udah gitu Luo Feng juga ngerasa nggak puas lagi. Armor warrior peraknya itu hanya bisa meningkatkan kekuatan World Masternya sebesar 1.200 kali dan 200 kali lebih kuat dari armor yang warna hitam. Peningkatannya nggak terlalu signifikan. Hal itu disebabkan karena tubuh Luo Feng yang sekarang masih belum bisa memanfaatkan armornya secara penuh. Maka dari itulah, karena dia nggak bisa menggunakannya dengan maksimal, apalagi Luo Feng juga udah punya yang hitam, dia memilih buat ngasih armor warrior perak buat si Behemoth yang selama ini emang gak pakai baju tuh dia. Masuk ke dalam dunia batin dan menanamkan fragmen yang terkumpul ke dalam tubuh si tanduk emas. Secara perlahan namun pasti, armor perak mulai menutupi seluruh bagian tubuh makhluk tersebut dengan tulisan Dewa Api di bagian dadanya. Kalau tubuh Behemoth yang pakai, peningkatannya 3.000 sampai 5.000 kali kekuatan World Master. Dia bisa menahan rasa sakitnya karena setiap fungsi organ dan tubuh Behemoth itu 30 kali lebih kuat kalau dibandingkan sama tubuh seorang manusia yang ada di level serupa. Pada saat melakukan sinkronisasi dengan armor warrior perak, tubuh Behemoth perlahan mulai menyusut. Itu dilakukan untuk menahan kekuatan armor yang terlalu besar. Ketika saling terintegrasi dengan sempurna, Behemoth yang happy melepaskan cakar probek langit ke sekelilingnya. Dikatakan kalau Behemoth aktifin seluruh kekuatan yang ada di dalam armor tersebut, kira-kira kekuatannya bakalan setara sama Immortal Marquis. Belum ditambahin lagi pakai sayap Siwu sama teknik cakar probek langit yang pasti bakalan nambah damage cukup besar. Itulah kartu as terkuat yang Luo Feng persiapkan dan bisa digunakan jika memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu ada juga pasukan kumbang macan raja yang lagi dikerjain sama Irina dan hampir bisa digunakan. Karena persiapan sudah matang sempurna, selanjutnya adalah waktunya bagi Luo Feng Lego ke medan peperangan. Bertepatan dengan Luo Feng yang akhirnya tiba di bintang Tan Niao, dikenal sebagai benteng pertahanan luar angkasa buatan dengan diameter 1 juta kilometer lebih dan juga dikenal sebagai salah satu basis pangkalan militer di wilayah kekuasaan manusia. Setiap World Master dari berbagai galaksi akan dikumpulkan di sana sebelum akhirnya mereka menuju lokasi medan perang luar angkasa. Makanya saat itu terlihat bukan cuma Luo Feng, tapi ada banyak pesawat yang datang berbarengan sama dia. Abis parkir di pelabuhan, Luo Feng masuk ke tempat titik kumpul melalui sebuah lorong, mengantarkannya ke sebuah aula yang luas.
Tiap harinya tempat tersebut bakalan kedatangan pejuang World Master buat dikirim ke medan perang. Ada yang bentuk tim dari awal, ada juga yang sendirian kayak Luo Feng. Luo Feng yang tiba di aula bersama dengan banyak pejuang lainnya disuruh nunggu sebentar di area kiri. Dan kalau sudah ada 100 orang World Master mereka baru bisa berangkat. Nunggu sambil duduk di kursi, itu si jadul buat Luo Feng yang duduk ngambang di udara. Singkatnya, pas 100 orang pejuang World Master sudah berkumpul, seorang petugas memberitahukan bahwa selanjutnya mereka bakalan dikirim menuju medan pertarungan antariksa. Dan sebelum itu, para petugas akan memberikan tingkat otoritas kepada mereka yang didapatkan melalui catatan pertempuran di dalam ruang virtual alam semesta. Dengan begitu, maka para petugas bisa menilai seberapa mantapkah para pejuang World Master di sana. Setelahnya akan ada pembagian tingkat di dalam pasukan, mulai dari yang paling bawah, World Master biasa, terus World Master Elite, dan yang paling tinggi General World Master. Sama kayak hierarki di militer, yang pangkatnya di bawah harus mematuhi perintah atasan. Pembagian tingkat otoritas para pejuang pun dilakukan ketika seseorang dimintai untuk maju. Sebuah robot pintar langsung melakukan pemindaian, dan hasilnya juga bisa langsung keluar. Orang pertama yang maju saat itu ditetapkan sebagai World Master Elite dan diberikan sebuah lencana tingkat elite sebagai penandanya. Satu persatu pejuang pun mulai maju ke depan untuk menentukan tingkat otoritas mereka. Banyak yang World Master biasa, yang elite juga cukup banyak. Tapi ada satu orang yang bikin fokus para pejuang teralihkan gara-gara satu orang ini ditetapkan sebagai General World Master dari awal, dan dia adalah Luo Feng. Di kelompok 100 orang tersebut, Luo Feng menjadi General World Master pertama. Jadi bangga, karena biasanya dari 100 pejuang World Master Elite, belum tentu bisa terlahir sosok General World Master. Siapa sangka dalam batch yang Luo Feng ikuti, ada lagi pejuang lain yang ditentukan sebagai General World Master, dan dia bernama Yan Shi. Om-om muka garang yang pakai armor kuning kayak Bumblebee. Dari tampilannya aja orang-orang bisa menilai kalau Yan Shi adalah orang yang kuat. Meskipun wajahnya garang, tapi Yan Shi yang terlihat menyapa banyak orang di sana termasuk Luo Feng menunjukkan kalau dia tuh orangnya cukup humble. Setelah melakukan penentuan tingkatan otoritas, sang petugas memberitahukan dalam batch 100 orang tersebut mereka memiliki 2 General World Master, 61 pejuang World Master Elite, dan 37 pejuang World Master biasa. Extraterritorial Battlefield memiliki 11 lokasi yang semuanya berada di luar wilayah kekuasaan manusia. Sedangkan batch Luo Feng bakalan dikirim ke lokasi Battlefield ke-7 yang termasuk dalam Secret Realm Universe dengan diameter maksimal sekitar 1,1 juta tahun cahaya. Medannya cukup besar dan di dalamnya terdapat 100 pangkalan militer manusia. Batch Luo Feng sendiri bakalan dikirim menuju basis nomor 26. Para pejuang mulai pada khawatir karena katanya Battlefield ke-7 itu disebut sebagai neraka kematian peringkat ketiga dari 11 lokasi Battlefield yang ada dengan angka kematian lebih dari 96%. Namun semakin tinggi angka resiko kematiannya, semakin besar pula jasa militer yang akan mereka dapatkan. Setelah pembagian tingkatan dan penjelasan utama selesai, di langit-langit aula cincin yang mengambang di udara terlihat mulai aktif, menurunkan rintik-rintik air yang cukup deras. Itu merupakan saluran ruang menuju medan perang ke-7 di basis pangkalan manusia nomor 26. Dan gak pakai lama lagi, Luo Feng pun masuk ke sana. Pas berdiri di atas altar, tubuh Luo Feng yang berubah jadi air langsung berpindah dalam waktu singkat. Beralih ke basis pangkalan manusia nomor 26 di Battlefield ke-7. Tepat di depan alat saluran ruang, udah banyak para veteran yang lagi nunggu kedatangan rekrutmen baru. Iya, mereka pada nungguin di sana supaya bisa dapetin anggota baru, dijadiin tim sebelum berangkat ke Battlefield. Pas Luo Feng dan barengannya tiba di sana, petugas yang nganterin kemudian ngasih tahu orang-orang di sana kalau di antara para rekrutmen baru tersebut terdapat 2 General World Master. Sesaat setelah sang petugas pergi, para veteran di sana pun langsung pada gece, bergerak meninggalkan meja dan minuman mereka menuju ke arah Luo Feng dan Yan Shi. Biar keduanya tertarik, mereka juga pada bilang kalau tim mereka itu kuat loh, pemimpinnya immortal loh, mereka bakalan bertahan hidup loh. Penawaran-penawaran tersebut malah bikin Yan Shi pusing buat milih yang mana. Di antara mereka ada satu cewek yang melepaskan kabut pink mengandung kekuatan pesona. Cewek tersebut juga mulai menyingkirkan para pejuang yang berusaha buat rekrut Luo Feng sama Yan Shi pakai semacam tanaman. Dengan nada menggoda, cewek tersebut pun berkata, jadi bagian dari timnya adalah pilihan terbaik buat Luo Feng dan Yan Shi
Kekuatan pesona yang dilepaskan oleh cewek tersebut hampir bikin Luo Feng hilang kendali. Yang benar-benar kena pesonanya mah Xianxi, om-om garang. Bebata yang juga ikut kena pesona tapi bisa melepaskan diri kasih tahu kalau itu cewek berasal dari klan Hyanu, klan penyihir yang terlahir memiliki kemampuan pesona yang sangat kuat. Nampaknya dia juga merupakan master ilusi yang gak lemah, ataukah aja hampir gak bisa lepas dari pesonanya kalau dia gak dihajar sama Bebata. Sambil bantuin Yanxi lepas dari pesona ilusi, Luo Feng tanya sama cewek tersebut apakah keuntungannya kalau dia gabung sama timnya. Cewek tersebut namanya Meinu. Para tukang rekrut yang gak terima Meinu mau ngambil Luo Feng sama Yanxi minta diturunkan dari jeratan tanaman yang nangkep tubuh mereka. Mereka sampai nawarin berbagai macam hal supaya Meinu gak ngerekrut Luo Feng dan Yanxi ke dalam timnya. Tapi Meinu malah kencengin jeratan tumbuhannya, menunjukkan kalau dia gak akan mau sampai Luo Feng dan Yanxi diambil sama tim lain. Saat itu dia langsung ngasih makan tanamannya itu semacam bola ramuan yang bisa bikin tanaman tersebut tumbuh jadi semakin besar, sebagai ancaman buat nyingkirin para perekrut lainnya. Caranya memang agak sedikit kasar, tapi cukup worth it itu. Cuma dengan memberikan sedikit ramuan saja bisa membuat tanaman hijau tersebut tumbuh besar dan bikin para tukang rekrut yang padahal ada yang level immortal loh malah dibuat kesulitan buat bisa menjangkau Luo Feng. Bebata sangat yakin di belakang Meinu pasti terdapat sosok ahli ramuan yang sangat hebat. Bersama dengan tanaman yang mulai menciut dan para perekrut yang memilih buat pergi gak ngerekrut Luo Feng sama Yanxi, muncul pula seorang bocil yang berkata kepada Meinu untuk tidak menarik rekrutan baru dengan memanfaatkan amo yang dia buat. Amo ini ramuan bola obat yang dipakai sama Meinu sebelumnya. Bocil itu dipanggil Xiao Chen Chen sama Meinu. Karena itu adalah nama imutnya, Chen Chen lebih kepingin dipanggil Duyao yang artinya racun sama orang-orang. Meinu mengungkapkan jika medan perang angkasa itu sangat kejam. Selalu ada anggota baru yang masuk gara-gara anggota lama gugur. Makanya mereka harus dapetin anggota yang kuat kayak Luo Feng sama Yanxi. Duyao sambil lari berkata kalau dia nggak butuh anggota baru, tapi dia langsung disergap sama seekor kucing putih serta pemiliknya bernama Wei. Kasih tahu kalau Duyao ngomong kayak gitu tuh karena dia menghargai perasaan. Wei ini merupakan seorang taming beast, pengendali binatang yang keberadaannya cukup langka. Tim satu itu nampaknya nggak biasa. Ada juga Taiwo, kapten tim tersebut yang minta maaf kepada Luo Feng Yanxi karena anggotanya pada bandel. Sebelum akhirnya Taiwo minta kedua calon rekrutmen tersebut buat duduk dan melanjutkan obrolan. Taiwo sendiri merupakan sosok master mental immortal tipe bumi. Untuk sekarang mereka cuma beranggotakan 4 orang saja. Duyao si ahli ramuan katanya sama kayak Luo Feng dan Yanxi. Dia sudah jadi General World Master sejak masih rekrutan baru. Sedangkan untuk Wei dan Meinu, keduanya mesti menghadapi ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dulu sebelum akhirnya naik tingkat jadi General World Master. Keduanya juga sudah berusaha sangat keras untuk menembus batasan diri mereka. Taiwo bangga sama anggotanya yang hebat-hebat, makanya dia yakin jika Luo Feng sama Yanxi pasti nggak bakalan nyesel kalau gabung sama timnya. Nggak pakai pikir panjang, Yanxi langsung bersedia buat gabung. Sementara Luo Feng berpikir, dikatakan bahwa setiap orang yang ikut dalam perang luar angkasa memiliki persyaratan jasa militer. Dan sebelum mengumpulkan jasa militer yang cukup, seseorang harus membentuk suatu formasi tim, mematuhi perintah yang diberikan oleh satu orang kapten. Dan karena Luo Feng merasa tim yang satu ini cukup mantap, dia juga akan bergabung. BTW, karena tingkatan otoritas Luo Feng diambil dari pertarungan jaringan virtual alam semesta, di tim tersebut Luo Feng tuh dipanggil Crazy atau si gila. Itu nickname yang Luo Feng pakai pas lagi di pertarungan virtual, teman-teman. Setelah bergabung menjadi tim, selanjutnya Taiwo akan membantu Luo Feng dan Yanxi buat memahami situasi battlefield karena gak lama lagi mereka bakalan langsung berangkat ke TKP. Bukan gak lama lagi itu sih. Soalnya abis itu mereka langsung berangkat menggunakan satu pesawat keluar dari pangkalan 26. Selama perjalanan, Taiwo memberikan penjelasan jika battlefield atau medan perang yang akan mereka tuju merupakan tempat pertempuran antara ras dengan ras lain. Sedangkan basis camp militer adalah markas besar teruntuk ras manusia. Tempat itu bisa melindungi ratusan juta orang dari serangan ras asing. Bisa dikatakan juga itu merupakan benteng pertahanan untuk ras manusia selama berada di sana. Benteng yang sangat megah dan bisa menampung banyak orang. Duyao sambil racik ramuan ngomong, kalau rekrutan baru nggak bakalan ngerasain krisis selama ada di basis pangkalan militer karena ras asing sudah lama pergi dari tempat tersebut.
Sebelum mereka menginjakan kaki di medan perang, Meinu kasih ujian tebak-tebakan buat para anggota baru. Dan soalnya adalah, di tempat tersebut mereka bisa melihat ada banyak reruntuhan barang-barang punya ras lain dan tentu saja ada berbagai macam harta di dalamnya. Terus, kenapa mereka nggak nyari harta tersebut dan memilih buat mengabaikannya dan malah menghindarinya? Dengan simpel si om-om garang pun jawab, mungkin karena harta di situ nggak bernilai kali. Ya jelas bukan dong. Duya tahu jawab, karena tempat-tempat yang dimaksudkan ada banyak hartanya, mereka harus waspada. Ketika mereka keluar dari basis pangkalan, kemanapun mata memandang, mereka harus menganggap sedang berada di medan perang. Pertarungan bisa terjadi setiap saat. Jadi reruntuhan tersebut bisa jadi merupakan jebakan yang sengaja dipasang sama lawan. Analisis yang bagus, kata Meinu. Nampaknya para anggota baru mesti belajar banyak sama si bocil satu itu. Sementara Luo Fengyansi berterima kasih atas pengajarannya, Meinu lanjut buat gangguin bocil imut tersebut. Ice breaking kayak gitu tuh cukup bagus, kata si kapten, yang gak mau terlalu kasih beban berat buat Luo Feng ataupun Yansi yang baru ikut pertama kali dalam battlefield tersebut. Keduanya diminta oleh si kapten buat jadi support saja ketika lagi dibutuhin. Tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah reruntuhan bintang yang berjarak 80.000 tahun cahaya dari pangkalan. Tempat tersebut berbatasan dengan wilayah ras puncak lainnya, yang artinya tempat tersebut merupakan medan di mana para pejuang dari ras asing saling bertarung dengan brutal-brutalan. Dalam perjalanan tersebut, mereka telah tiba di area bersih, lokasi tanpa adanya reruntuhan atau puing angkasa seperti sebelumnya, sehingga mereka bisa mempercepat laju pesawat dengan bebas untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum akhirnya mereka bisa memasuki Dark Universe, jalur cepat yang cukup aman. Taiwo meminta kepada para anggotanya buat istirahat selama perjalanan, serta mempersiapkan mental sebelum menginjakan kaki di medan pertarungan luar angkasa, yang tentu saja bakalan dipenuhi dengan darah. Pesawat kemudian memasuki Dark Universe, dan waktunya untuk istirahat. 3 hari kemudian, di sekitar area medan peperangan, kita akan diperlihatkan dengan ras asing. Lebih tepatnya ras mesin yang abis bantai-bantai ras manusia yang berusaha untuk melacak titik koordinatnya, tapi malah berakhir diluluh lantahkan. Ras satu ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap teknologi mereka yang lebih maju bila dibandingkan dengan ras lainnya. Makanya mereka bisa dengan mudahnya menghilangkan keberadaan mereka ketika titik koordinatnya sudah kebaca sama lawan. Ketika mengecek situasi, ras mesin satu ini kembali mendapati adanya sebuah pesawat manusia lain yang akan segera melintas. Makanya dia akan kembali melakukan penyerangan buat kasih paham tentang siapa sang penguasa battlefield ke-7 ini. Pesawat manusia yang dimaksudkan adalah pesawat tim Luo Feng yang saat itu anggotanya lagi pada main Wolf Game. Masih sempet-sempetnya. Dan tak lama setelahnya muncul peringatan di mana pesawat mereka bakalan ditabrak oleh blast dalam 2 detik. Nggak bisa menghindar ini sih mestinya. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir. Sekelebat bagian selanjutnya, kita bisa lihat tim Luo Feng yang kena serangan pada akhirnya dikeroyok sama tentara ras mesin gas. Di dalam sebuah cube barrier, kedua ras akhirnya bertarung. Itu jadi pertarungan perdana Luo Feng sama Yansi di medan perang luar angkasa. Awalnya emang Luo Feng cuma jadi support, tapi pas krisis melanda tim mereka, barulah Luo Feng kasih tahu seberapa mantapnya dia.